saking buruknya kondisi waktu itu, bokap gue tuh pernah manggil, gue masih SMP kelas 1. Bokap gue manggil, terus dia ngasih liat kontrak, nih Mas Panji. Karena dia dengar gue, dia tahu gue dengar mereka berantem bokap sama nyokap soal nyokap minta duit untuk segala macam. Nyokap tuh saking parahnya ya, bukan nyokap, maksud gue kondisi kami tuh saking parahnya. Gue waktu itu punya celengannya terbuat dari plastik, jadi nggak bisa nggak ada bukaannya, nggak bisa dipecahin. Celengan dari plastik itu bentuknya angsa atau apa. Suatu gue masukin, stuck, nyampe ke dasar. Loh, pras, kan udah banyak isinya. Gue angkat, ternyata dijebol sama nyokap gue buat belanja, saking gak ada uangnya. Jadi ketika nyokap gue minta duit sama bokap gue juga mau ngasih, tapi bisnisnya lagi roboh. Besoknya dia manggil gue, dia ngasih liat kontrak. Sampai level apa coba lu, sedesperate apa sampai lu mau nerangin ke anaknya. Nah lihat nih, ayah ini ada deal nih, nilainya segini. Jadi tuh ayah uangnya tuh ada. Cuman ini orangnya nih ayah tagih-tagih tuh nggak kabur-kaburan gitu. Gue masih SMP tapi gue tahu, oh my dad is in a very bad place. Condition, ya. Dulu, saking traumanya gue dengan dunia bisnis, waktu gue mulai kantor ini, gue serahin ke orang lain untuk jadi direktur. Gue bilang mungkin emang Panji ini pelawak. Nih, lo yang jalanin bisnis gue. Terus gue sadari gue membohongi diri gue sendiri. Dulu gue kuliah di ITB, ada dosen namanya Profesor Primadita Brani. Dia bilang kalau Anda punya ide, Anda yang eksekusi ide tersebut. Karena orang lain gak akan bisa sebaik Anda eksekusinya. Setuju. Dan waktu itu ciri-ciri kesalahan gue dalam, orang ini gak salah, gue yang naruh kan. Sebagai komisaris gue yang milih direktur kan, gue pilih dia. Terus perusahaan ini rugi. Jadi waktu gue pegang perusahaan gue itu dalam kondisi berhutang. Tapi udah gue tingkatin kapasitas diri gue dan akhirnya gue jadi pengusaha seperti hari ini. Jadi kalau misalnya lu tanya apakah gue punya contoh baik, nggak punya. Artinya nggak satu, gue baca banyak sih. Tapi satu pebisnis yang jadi pemicu gue kayak gini adalah almarhum bokap. Tapi bukan untuk alasan dia sukses bisnisnya, tapi justru sebaliknya, failed miserably. Dan gue dihantui karena hidup gue hari ini mirip banget kayak hidup dia sebelum dia roboh. Sering keluar negeri, rumah bagus, mobil mewah, anak bahagia, persis mirip. Jadi gue nih kayak hati-hati Ji, jangan lu terlalu santai gitu. Karena bokap juga kayak gitu dulu. So, skrup kenceng terus. Gitu. Jadi itu